Oke, selamat malam nih Kak Ana ya. Malam kali ini kita akan mempelajari relatif pronoun ya. Jadi ini akan mempelajari mengenai perbedaan who, whom, whose, which, dan that. Kita masuk ke definisinya. Ya, apa sih yang dimaksud dengan relatif pronoun? Jadi fungsi ya dari relatif pronoun ini ya untuk menyambungkan, untuk ya menyambungkan dua kalimat ya, menjelaskan kata benda. Ya, jadi kata benda di sini ya bisa manusia, bisa hewan, atau bisa juga benda. Ya. Nah, relative pronoun di sini dibagi menjadi 5 tipe, yaitu adalah who, whom, which, whose, dan that. Ya, kita akan pelajari satu persatu semuanya ya. Who. Jadi who ini ya digunakan used to replace the subject person, not an object. Ya. Jadi di sini ya who ini digunakan untuk menggantikan kata apa person ya, subjek orang, bukan benda. Jadi jika diartikan who ini artinya adalah yang. Ya. Contoh kalimatnya, do you know the people who live in the White House? Apakah kamu tahu orang yang tinggal di rumah putih, rumah berwarna putih? I talked to the woman who was sitting next to me. Ya, aku berbicara dengan perempuan yang duduk ya di sampingku. Kemudian people who listen to very loud music may suffer gradual hearing loss. Ya, orang yang mendengarkan musik terlalu kencang ya, dapat beresiko kehilangan pendengaran. Selanjutnya, ya, apart from replacing the subject person, who can also be used to explain ownership of an object, ya, of an object. Ya, jadi selain untuk menggantikan subjek orang, ya who ini juga bisa ditambahkan untuk menjelaskan kepemilikan dari sebuah objek. Ya, jadi biasanya setelah kata who, has atau is ini ditambahkan. Ya, who ini memiliki bisa ya memiliki makna atau menjelaskan kepemilikan. Ya, dan jika disingkat maka akan menjadi whose ya dengan koma atas whose. Untuk contoh dalam kalimatnya, who is responsible for this? Siapa yang bertanggung jawab ya akan hal ini? Who is your partner? Ya, siapa partnermu? Elsa is the student who will be performing. Elsa adalah murid yang akan tampil gitu ya. My mother is the woman who is standing over there. Ibuku adalah wanita yang berdiri di ujung sana. Selanjutnya kita masuk ke whom. Ya, whom ini ya digunakan untuk menjelaskan ya the person object, not an object. Person object. Jadi adalah objek orang bukan benda. Jika diartikan whom ini artinya adalah yang. Jadi semuanya ini relative pronoun ini semuanya kalau diartikan adalah yang. Contohnya, the man whom I met was friendly. Pria yang aku temui ramah. The people whom we visited gave us tea and a light snack. Ya, orang yang kami kunjungi memberi kami teh dan makanan ringan. The children whom we watch in the park were feeding ducks in a pond. Ya, anak-anak ya yang kami awasi di taman sedang memberi makan bebek di kolam. Kemudian which. Which ini digunakan ya untuk menggantikan subjek ya, subjek dan objek ya.
in the form of object or other than humans. It can be in the form of goods, events, or animals. Jadi which ini digunakan untuk menggantikan subjek dan objek berbentuk benda ya, atau selain manusia. Ya, itu bisa juga bisa berbentuk barang, bisa berbentuk peristiwa maupun hewan. For example, Dila adopts a kitten which is being thrown away by its previous owner. Dila yang mengadopsi anak kucing yang dibuang oleh pemilik sebelumnya. Do you still have the dress which I gave you 2 years ago? Apakah kamu masih memiliki gaun yang aku berikan kepadamu 2 tahun yang lalu? I want to go to the place which reminds me of my parents. Ya, aku ingin ya pergi ke tempat di mana aku bisa mengingat kedua orang tuaku. Ya, selanjutnya kita masuk ke whose ya. Jadi whose di sini ya digunakan untuk menggantikan possessive pronoun atau kata ganti kepunyaan ya atau kepemilikan. Contohnya adalah Anna is married to a man whose father is the minister of the economy. Ya, Anna ini menikah ya dengan seorang laki-laki yang ayahnya bekerja di Kementerian Keuangan ya. Kemudian the man whose car was stolen called the police. Pria yang mobilnya ya dicuri memanggil atau menelpon polisi. I know a girl whose brother is a movie star. Ya, aku tahu ya wanita. Jadi wanita itu a girl di sini bukan artinya anak-anak ya. Ini adalah bahasa slang Amerika. Ya, kalau bahasa slang artinya tidak bisa digunakan dalam kalimat yang formal, tidak bisa digunakan dalam interview, seperti itu ya. Hanya bisa digunakan untuk orang-orang di kalangan terbatas ya. Hanya orang-orang yang kamu tahu. Jadi a girl ini bisa juga digunakan untuk wanita dewasa. Ya, I know a girl whose brother is a movie star. Aku tahu wanita yang kakak laki-lakinya atau saudara laki-lakinya adalah pemain film. Selanjutnya, ya, we cannot simply interpret the word whose without discussing the entire sentence it contains. In simple terms, whose is a pronoun used to ask questions or express ownership. Kita nggak bisa ya langsung begitu aja mengartikan ya mengartikan kata whose ini ya tanpa melihat atau menerjemahkan keseluruhan kalimatnya yang termasuk di dalamnya. Jadi ketika kita ingin mudahnya atau dengan mudahnya kita bisa menggunakan whose ini adalah pronoun ya yang bisa digunakan untuk menanyakan kepemilikan atau mengekspresikan kepemilikan. Contohnya adalah whose phone is lost. Handphone siapa yang hilang? Whose car is that? Ya, mobil siapa itu? Whose coat are you wearing? Ya, jaket siapa yang kamu kenakan? Ya, jadi kita nggak bisa ya mengartikan kata whose begitu saja tanpa membahas keseluruhan dari kalimatnya. Kemudian whose is not only used at the beginning of a sentence. Jadi whose ini tidak hanya bisa digunakan dalam di depan kalimat ya, but can also place in the middle, tapi bisa juga digunakan di tengah kalimat ya. Apakah artinya akan berubah? Tentu saja tidak. Jadi kalau kita menempatkan whose in the middle of a sentence, ya yang berubah adalah fungsinya, yaitu untuk menjelaskan kepemilikan dari seseorang. Contohnya adalah Alisa is the girl whose hair is blonde. Alisa adalah wanita yang berambut pirang. Erika is the person whose phone is lost. Erika adalah seseorang yang handphonenya hilang. Ya. Kemudian ya, when having a conversation, whose and whose have the same sound in their pronunciation. So we often get confused about what the person we are talking to
really means. Jadi whose ya whose yang artinya who is dan whose ini ketika kamu apa namanya berpronunciation atau mengucapkannya itu memiliki mirip kemiripan bunyi ya atau kemiripan suara. Nah, bagaimana nih cara kamu membedakannya? Jadi the easiest way to distinguish one from the other when hearing from someone is to examine the structure. Ya, jadi ketika kamu membedakannya bagaimana? Ya, caranya adalah ketika kamu apa namanya? Mendengar ya dari seseorang, ya, kamu harus menganalisa dulu nih struktur dari kalimatnya. Kalau menggunakan whose itu maka selalu ya diikuti oleh kata benda atau frasa benda. Ya, sementara who is itu diikuti oleh ya kata kerja yang tidak pasti, uncertain word order. Jadi contohnya adalah seperti ini, I don't know whose car that is. Ya, jadi di ini setelah whose itu diikuti oleh kata benda yaitu car dan to be yaitu is. Nah, that di sini termasuk determiner ya. Selanjutnya I don't know whose any car to borrow. Jadi whose-nya di sini ada ya who is atau kemudian ada determiner artikel ya baru kata bendanya. Noun-nya adalah car. Ya, bisa dilihat seperti ini perbedaannya. Lanjut, ya the last one termasuk that. That is used to replace the people and object as subjects or objects. Jadi that ini bisa ya digunakan untuk menggantikan orang dan benda sebagai subjek maupun objek. That also has a natural function that can replace who, which, or whom. Jadi that ini bisa digunakan untuk menggantikan ya manusia, subjek atau objek ya. Dan juga bisa menggantikan who, which, atau whom. Contohnya adalah the song that you heard yesterday is a new song for our next album. Ya, lagu yang kamu dengarkan itu, lagu yang kamu dengarkan kemarin adalah lagu baru untuk album kami selanjutnya. The jacket that I bought from the local market yesterday turns out to be a rare item. Ya, jaket yang kamu beli adalah dari pasar kemarin yang merupakan barang yang langka. Sampai sini ada pertanyaan kan? Belum, Miss. Belum? Stop dulu. Ini sebentar ya. Cari. Oke, kita masuk ke ini dulu. Exercise. Oke, ini ya. Itu sebentar. Pria yang tinggal di sebelah itu ramah.
Gimana? Caranya? Tinggal. Can you change into English? A man who live beside is ramah apa ya? Kind. A man who Friendly. live beside is Friendly. kind. Ya. Oh, friendly. Yang tinggal di sebelah itu next door. Who lives next door? A man who, pakai who kan, Miss? Ya, pakai who. A man who live next door is friendly. Ya. Kalau selanjutnya, saya tidak menyukai cerita yang memiliki akhir sedih. Saya tidak menyukai cerita yang memiliki akhir yang sedih. Berakhir sedih. I don't like story story ya, objek. I don't like story whom sad ending. I don't like stories which has unhappy ending. Oke, sekarang coba kita lihat, itu aku ada kirimkan ya, worksheet melalui WA. Jadi ini ada who or which. Ya. Complete the sentence with the correct pronoun. Jadi we use who itu digunakan untuk orang ya. Sementara we use which untuk group, things, or animals. Ya, coba di sini yang mana menggunakan who dan mana yang menggunakan which. Oh, kalau which itu grup atau binatang gitu ya, Miss? Grup, benda, atau binatang. Tapi kalau who itu untuk orang. Oke. Nomor 1. Mm-hmm. These are the shoes which I told you about. This ya bacanya this. Oh yeah, these are the shoes which I told you about. Ya. Number 2. The pants which I got for my birthday have disappeared from my pencil case. Ya, disappear tahu ya artinya ya? Menghilangkan, Miss? Ya, menghilang. Number 3, my dog which I got last year has broken its leg. Ya, has broken its leg artinya apa? Has broken its leg. Kakinya rusak ya? Kakinya patah. Oh, patah. Okay. Number 4, do you know the man who is living next to us? Okay. Number 5, long time ago there was a king who had a daughter. Daughter. Ya, daughter. G-nya nggak dibaca ya. Daughter. Ya. Okay. Number 6. The tower which has flags on it is next to our house. A house. Our house. Yeah, number 7. Number 7. Tom is the one who saved her life. Yeah, number 8. 8. Messi is on the team who won the match. Yeah, number 9. Number 9. My brother saw me his leg, which
was hurt in the accident. Yes. Number 20. Number 20. Number 10. Number 10. This is the new shirt Mhm. which I will be wearing for the party. Yeah. 11. 11. The knife in your hand is the one. The knife in your hand is the one which needs sharpening. Okay. The knife in your hand is the one. Yeah. Which Which need. Yeah. sharpening apa sih, Miss? Ditajamkan. Ditajamkan. Sharp kan tajam. Sharpening. Bacanya Sharpening. benar, Miss. Oh, Sharpening. sharpening. Yes. Yeah. Number 12. Number 12. The old man who has a huge dog moved away last week. Yeah. Number 13. Move away itu artinya meninggal ya, Miss? Move away. Move away itu pindah. Oh, move away pindah. Kalau meninggal, Miss? Stay away. Pass away. Passed away. Pass away. Atau died. Kalau die itu artinya mati sebenarnya. Died. Lebih bagusnya pass away ya, Miss? Ya, pass away. Kalau binatang baru bisa ya pakai died. Die. Okay. Ya. Okay, number 13. I go to university, which was the first one in my country. Ya, I go to a university. A university. Ya. Number 24. 24? Do you know Roger? Oh ya, 24. Oke, betul. Do you know Roger who plays tennis? Okay. Number 25. I playing the new game which I got for Christmas. Number 26. That is the guy who asks about the chemistry test. Yeah. Chemistry. Chemistry. Ya, Chemistry itu ask. Kimia. kimia. Tes kimia. Chemistry. Number 17. I have camera which I got. Camera. Camera. I have a camera which I got from my granddad. Number 13. Ya benar. 18. 28. This is my 28. Ya, 28. 18 ya. Mirip-mirip nih. Iya ya. Kalau 28 kan paling bawah. Iya benar. 18 ya, Miss. This is Mr. William, who is my coach. Yeah. Number 29. 29? Okay. 19. I have 19 ya. Yeah. 19. I have a cat which got sharp claws. Which has got sharp claws. Claws tau nggak claws? No. Claws artinya apa? Cakar. Claws. Cakar kucing itu loh ya. Claws. Cakar tajam ya berarti. Ya, cakar tajam. Sharp. Okay. Number 20. The woman who is living next door has got visitors from the UK. Yeah. Okay. 22. I like the 21. film. 21. Mirip suaranya. Apa ini nama apa? Fontnya ya. Nomornya. Okay. 21. I like the film which we watch last weekend. Yeah.
Number 22. Can you think of a person who has never did anything wrong? Mm-mm. Can you think of a person? Ini maksudnya sih, dapatkah kamu berpikir seseorang yang tidak pernah melakukan sesuatu yang salah gitu, bis? Ya, yang tidak pernah melakukan kesalahan. Okay. Number 23. This is the house which was built by my father. Mm. 24. The student who cheated the test failed. On the test, Oh, the student who cheated on the test failed. who cheated, ada ed-nya ya. Cheated. Ya. 25. Cheated artinya mencontek ya, Miss? Ya, bentuk ininya Cheated. pas participle ya. Okay. 25. His only son, which was born in 1997, has gone to Germany. Bener, Miss, pakai which? Ya, kan his only son. Son kan manusia kan? Ya. Which? Bener nggak apa-apa which? Which? Who? Oh. Who? Who ya? His only son who was born. Aku dengarnya tadi who deh. Which ya? Oh. Which? Who ya? Who? Okay. Okay. I have seen bad examples which has scared me. Scared me. Ada id-nya. Scared me. Okay. 26. Flamingo. 26 or Flamingo. 27? That's 27. Sorry, 27. 27. Tapi yang 26-nya juga belum ya kayaknya. Oh, udah ya? Udah, Miss, tadi, Miss. Pakai which? Ya, oke. 27. 27. Flamingo. Flamingos, ada S-nya. Flamingos, which live in freedom, are more pink colored. Colored, ya. 28. 28. This is the best thing which has happened to me. Ya. Jadi kalau untuk ini antara who dan which sudah paham ya. Kalau who pakai subjek orang, kalau which itu bisa grup benda. Ya. Kalau yang kurang jelas dari relative pronoun yang masih rancu, masih bingung itu pakai yang mana? Yang ini, Miss. Whom. Whom sama? Whose. Oh, whose. Antara whom sama which kayaknya masih bingung deh, Miss. Whom, sebentar. Whom sama which. Ya. Coba nih, whom. Coba. Perempuan yang kamu temui kemarin adalah ibuku. The woman who you meet is my mother. Whom ya. Whom. Kenapa pakai whom? Kan perempuannya subjek. Ya, jadi kalau whom itu tadi digunakan untuk apa? Kalau whom. Whom itu kan untuk objek orang, bukan benda. Jadi dia tuh sebagai objek. Jadi kan perempuan itu yang kamu temui adalah ibuku. Yang dimaksudkan adalah ibuku. Ibuku. Ya, dia di sini sebagai objek. Coba deh kita cari yang lain ya. Itu adalah perempuan yang pacarnya mencuri tasku. Pakai apa? Itu adalah perempuan yang mencuri tasku. Pacarnya mencuri tasku.
Itu adalah perempuan yang pacarnya mencuri tasku. Ya. Oh, itu adalah perempuan. Oke. Itu adalah perempuan yang mencuri tasku. Mm-mm. Itunya itu menggantikan perempuan. Perempuan itu adalah subjek. Berarti Perempuan pakainya who. who bukan who. Ini untuk menjelaskan kepemilikan. Kan artinya perempuan itu Oh, punya pacar. oh, Jadi perempuan itu memiliki pacar. Pacarnya yang mencuri tasnya kan. Jadi di oh. sini menggunakan apa? Kepemilikan whose. Ya. Jadi gimana kalimatnya? Hmm, that that is whose the That is the girl. girl. The girl dulu. That is the girl. That is the girl Mm-mm. whose Mm-mm. stolen Pacarnya apa pacarnya? Whose the boyfriend. boyfriend Mm-mm. boyfriend Whose boyfriend stolen stolen bag a bag my kan tasku. My my purse bag atau my bag ya. My purse atau my bag. purse. Purse itu dompet ya bahasa Inggris versi British ya. Kalau bag itu Oh, versi Amerika. oh. Ya, jadi bahasa Inggris sama British tuh agak beda-beda ya. Ada beberapa Hmm. kata yang berbeda-beda. Kalau Jadi British tuh dipanggilnya di England ya, Miss. ya Eropa biasanya. Tapi kalau Amerika ya di Oh. benua Amerika. Hmm. Mm-mm. Jadi kayak di Australia juga kadang-kadang pakainya sama kayak British. Australia, terus apa lagi ya? Ya, Australia gitu ya. Eropa Australia. pakainya British. Pakai apa? Australia sama Eropa pakainya British. Ya, biasanya. Australia. Hmm. Kalau Eropa itu biasanya dia pakainya Amerika. Kalau Amerika ya, biasanya Amerika itu pakainya itu ya. Kalau misalnya yang lain, kecuali kalau yang mix gitu ya. Kayak bukan yang native Americannya ya. Kalau yang native American, kayak misalnya di Dubai gitu kan. Dubai kan banyak orang campuran gitu loh. Mix. Sukunya tuh campur-campur. Jadi orangnya tuh bukan bukan dibilang tuh bukan native speaker ya. Kan mereka rumpunnya tuh lebih ke Arab. Jadi Hmm. kadang karena mereka kan bukan, jadi kalau orang Arab atau orang Dubai, orang apa ya, Timur Tengah itu kan bukan native speaker sebenarnya. Yang native speaker itu Amerika atau Inggris ya, native speaker. Karena kalau misalnya kamu ketemu sama orang Dubai, sama orang Timur Tengah, kamu nggak usah ngomong pakai, maksudnya kamu ngomongnya apa ya, nggak ada struktur grammarnya juga mereka pasti akan ngerti-ngerti aja. Karena mereka bukan Hmm. native speaker ya, mereka bukan penutur bahasa Inggris asli. Karena mereka kan apa mother tongue-nya itu apa, bahasanya apa, bahasa ibunya apa, bukan bahasa Inggris. Hmm. Ya, bahasa Inggrisnya itu bahasa keduanya juga. Jadi bahasa kedua sama kayak kita bahasa kedua juga. Ya, jadi kayak ya seperti orang Inggris. Inggris asli gitu ya. Inggris asli dia itu pakai bag, bukan bag, tapi purse. Ya, Push. kalau misalnya kamu banyak ya istilah-istilah kayak gitu. Kayak misalnya kentang, ya, kulkas, aluminium, aluminium Kentang, juga banyak. kentang ini kan, Miss. Apa kentang kan Bukan yang sama potato kan? ya. Kentang itu Potato ada kan? French fries ya, sama apa lagi tuh? French, Sama French fries. crisp, crisp.
French fries ini Oh, versi Amerika ya. Terus ada French yang fries. crisp ini versi British. Apa tuh? Crisp ya. Kalau yang kayak tadi ya, kayak bag itu kan American. Terus apa lagi? Purse itu British. Sama lagi kayak fridge itu kan American. Oh, kulkas. Kulkas. Bahasa Inggrisnya kulkas? Refrigerator kan? Refrigerator. Refrigerator. Ya itu British. Ya tapi kalau American itu bilangnya fridge. Oh, fridge. Fridge itu Ya, Amerika. ya, British. iya. Fridge itu American, refrigerator itu British. Terus ada lagi celana pendek, ya. Shorts itu British. Shorts itu. Kalau Oh, pants itu American. oh, pants. Ya, jadi beda-beda ya. Short. French fries itu ya di atasnya itu kurang R. Keburu-buru tadi. Mm-mm. Jadi banyak ya sebenarnya. Kayak perbedaan antara British English dan American English. Aksennya juga beda. Bahkan di negara Amerika atau benua Amerika aja bahasa Inggris, bahasa Amerika, bahasa Inggris yang ada sama kayak dialek ya, sama kayak aksen di Texas beda aksennya, di Inggrisnya juga kan beda. Di Inggris yang versi Scotland beda, versi Australia beda, ada bahasa slangnya lagi macam-macam. Jadi banyak ya. Kalau mau belajar bahasa slang mesti ini ya, Miss, banyak-banyak ngomong sama native native speaker ya. Nggak juga sih, sebenarnya kamu bisa belajar sendiri loh. Bahasa slang itu gampang banget ya. Hmm. Maksudnya lebih gampang daripada kamu harus mempelajari grammar ya. Karena kalau misalnya belajar slang aja, kamu bisa otodidak sih. Dengan mempelajari meme, komik dalam bahasa Inggris ya. Komik. Hmm. Dan itu bisa melalui internet juga banyak ya. Jadi nggak perlu pakai kursus sih kalau misalnya kayak mau pelajarin bahasa slang aja. Hmm. Mm. Nah, iya sama satu lagi ya kalau misalnya kamu Word itu kan biasa ada kalau misalnya kita tulis di Word ya, favorite atau travel gitu ya. Travel, travel ini ya versi Amerika, traveling ya maksudnya yang double L itu British. Jadi cuma ini aja. Hmm. Tapi ini semuanya keduanya benar ya. Nah, kebanyakan ya word kita itu kan pakainya American Amerika English. ya. Ya, American English. Jadi kalau misalnya kamu ngetik di Word atau di Google Word atau di Google Documents itu suka ada grammarnya dan grammarnya itu mengacu ke American. Ya, jadi sebenarnya kita itu banyak mengacu atau merujuk atau kiblatnya itu ke Amerika ya. Bahasa Inggrisnya juga. Bahasa Hmm. Inggris mungkin kamu bisa bilang, oh bahasa Inggris American lebih mudah daripada British. Ya memang benar sih lebih mudah daripada British. Ya jadi Hmm. waktu aku belajar bahasa Inggris juga kan pakai American ya American English gitu segala macam. Waktu ngedengerin kalau misalnya kamu suka dengerin soal-soal tuh ya waktu di sekolah kan suka ada tes Hmm. listening ya Hmm. nggak sih? Nah itu kan Iya, lebih ke American, iya, lebih ke Amerika. American kan? Mhm. Ya, ya gitu ya. Nah, ketika waktu itu ya, ketika aku waktu itu masuk ke perusahaan Australia, waktu interview sih biasa aja ya. Waktu udah masuk pertama kali kerja, kan ketemu lah sama ekspatriat A, B, C, beda-beda ya. Nah, waktu pertama kali ketemu itu udah mulai dia ngomong apa sih kok kayak kumur-kumur gitu. Udah gitu bahasa Oh. slangnya kan beda ya. Beda sama Hmm. American. Jadi kalau Australia itu kalau misalnya ketemu orang, dia langsung bilang gini, hey mate, gitu. Hey mate, gitu. Hey, mate. Ya, Mate itu hey maksudnya mate. teman. Iya, kayak gitu. Dia padahal ini ya, ketika presiden direkturnya bahkan ketemu sama orang Australia yang lain, mereka tuh nggak nyebutnya itu pertama kali. Hey mate, gitu. Itu slangnya Hmm. Australia ya. Oh. Ya, dan ada banyak lagi kalau slang tuh. Kalau slang
Dan kalau mau benar-benar kayak native, itu harus mempelajari yang namanya idiom, phrasal verb ya. Kemarin udah belajar ya phrasal verb. Phrasal verb Phrasal verb udah belum? yang mana sih Miss? Belum kayaknya deh. Yang kayak get on, terus ada apa lagi? Dia itu sama kayak idiom, mirip sama idiom. Jadi nggak bisa diartikan apa? Tidak bisa diartikan kata per kata, tapi bisa diartikan hanya mengetahui dari kata kerjanya aja. Oh. Kalau idiom lebih complicated ya. Jadi kalau misalnya idiom itu kan, kalau misalnya hujan lebat, itu kamu cukup bilang raining cat and dog. Raining cats and dog. Artinya di luar tuh lagi hujan lebat. Raining cat Raining and dog. cats and dog. Bukannya heavy rain, raining heavy. Heavy rain itu kan bahasa Inggris biasa. Ya. Tapi kalau hujan lebat, idiomnya adalah raining cats and dog. Itu idiomnya. Raining cats Ya, and dog. ya, banyak sih yang lain kalau idiomnya. Kalau misalnya kamu suka nonton film, terus suka baca novel, wah itu banyak banget ya. Miss, Banyak novel banget bahasa idiom novel bahasa Inggris yang Inggris. Ya, ini bahasa yang Inggris. itu Atau apa mungkin sih Miss? Yang apa? Miss recommended yang bagus novel bahasa Inggris apa Miss? Novel. Heeh. Novel apa ya? Yang Karena suka bahasanya baca novel ya. iya suka. Harry Potter Yang kali Kak. Harry Potter. Itu bukan novel sih ya. Harry Potter. Pokoknya anything sih. Ya, any kind. Kalau aku sih sukanya yang buku-buku ini sih. Buku-buku apa? Biografi gitu-gitu sih. Tergantung kamu sukanya oh, kayak gimana. Biografi gitu ya. Atau buku-buku tentang apa sih ya? Kayak secret apa? Secret apa ya waktu itu? Secret apa? Secret Admirer. Bukan. Ada loh waktu itu ya. Secret judulnya. Oh, Secret about happiness gitu. kayak tentang Buku-buku seperti seperti cerita-cerita gitu ya. iya, cerita-cerita Hmm. tentang bagaimana kamu apa melihat perspektif kehidupan gitu-gitu sih. Oke, 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 oke. Ya, ya, ya. Ya, jadi Hmm. kayak gitu ya, Kak. Jadi kalau American, waktu aku masuk ke organisasi yang American, nah di American antara bahasa Inggris yang American sama orang kulit putih sama orang kulit hitam itu beda, intonasinya juga beda, dialeknya juga beda. Oh, Ya, jadi kalau kalau misalnya yang American kulit putihnya mungkin sama seperti yang kamu pelajari saat ini ya, tapi hmm, begitu kamu ngomong sama orang yang apa black people-nya atau mungkin hmm, istilahnya kan banyak yang bilang katanya jangan sebut itu negro karena itu rasis kan. hmm, Dan kita hmm, bilangnya negro, tapi sebenarnya nggak boleh kan ya. Nah itu ya hmm. black people lah istilahnya kita ngomong Black aja black people. people. Ya, jadi kalau yang black people itu ketika mereka ngomong itu banyak sekali kata-kata yang disingkat-singkat ya. No. Ya kayak misalnya gini, gonna, wanna, ya kayak gitu ya. Oh, gonna wanna, Heeh. Ya, kalau misalnya kamu suka wanna go. denger musik-musik R&B atau lagu-lagu Eminem gitu ya, itu banyak Hmm. banget gitu. Ya, karena kan Eminem itu dulu besarnya dia tinggalnya di mana sih? Detroit gitu kan. Nah, banyak tuh ya, katanya orang kulit hitam banyak yang tinggal di situ, katanya. Hmm. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya kamu suka dengerin musik, ya musik itu juga bagus untuk belajar Hmm. bahasa Inggris ya. Kayak itu tadi lagunya macam-macam ya, R&B gitu-gitu atau lagu rap gitu-gitu ya. Banyak sih Hmm. sebenarnya yang bisa dipelajari dari sebuah bahasa itu. Dari budayanya, dari kulturnya, dari musiknya, dari Hmm. movie-nya gitu ya. Gitu. Oke, Miss.
Kalau Iya, meme comics, Miss ada rekomendasi nggak, Miss? nggak ada sih meme comics. Itu dari mana aja gitu maksudnya? Mm-mm. Hmm, Download di mana gitu apa? Oh, di Pinterest aja banyak. Oh, Pinterest ada ya? Mm-mm. Oh, baru Meme tahu. comics. Mm-mm. Atau di Instagram tuh juga banyak. Kamu tinggal search aja pakai hashtag Hmm. meme comics ya. Itu memang apa bahasanya tuh benar-benar aslinya dari sana gitu, benar-benar ya maksudnya asli nyata kehidupan realnya gitu loh. Kehidupan sehari-harinya mereka tuh kan seperti itu. Hmm. Ya, jadi aku juga waktu itu pernah kerja di perusahaan organisasi Amerika gitu ya. Nah, kebetulan ada telepon nih, Black people ya, nelpon. Aduh, apa sih dia ngomongnya gitu ya. Jadi aneh gitu. Hmm. Sebenarnya sama seperti yang kita dengar gitu ya. Tapi karena nggak terbiasa aja. Karena kita kan terbiasanya pakai yang gitu ya. Karena terbiasa pakai yang bahasa Inggris yang kita dengar Yang aja baku. sehari-hari. Mm-mm. Mm. Jadi awal-awal pasti agak canggung lah. Sama kayak misalnya waktu aku pertama kali kerja di perusahaan Australia, itu juga aduh dia ngomong apa sih? Dia kumur-kumur gitu ya. Benar-benar Hmm. nggak kedengeran sama sekali ya. Tapi Hmm. karena lama-lama, karena kerja di situ lama-lama akhirnya terbiasa, akhirnya ngerti. Jadi kita apa itu yang namanya kuping tuh harus dibuka lebar-lebar ya Kak ya. Hmm. Dan benar-benar harus diliatin ya. Dilihat dia itu ngomong apa sih sebenarnya. Lama-lama akan kelihatan sih. Memang Hmm. sebenarnya itu butuh praktis sih. Iya ya, mesti praktis ya. Mesti nyari orang bule dulu kali ya, Miss ya, biar bisa praktis. Nggak juga sih Kak. Ngomong aja maksudnya dengan praktis aja ya. Praktis gitu. Hmm. Semakin sering praktis, namanya kan kita mempelajari bahasa yang bukan bahasa ibu ya. Jadi memang harus sering-sering dipraktekin, kalau enggak, ya kamu harus cari partner sih intinya. Partner temen atau siapa yang bisa diajak ngobrol dalam bahasa Inggris. Hmm. Itu ya. Iya, misalnya ada teman, saudara gitu. Hmm. Ya, terus ada juga sih apa website-website yang bisa kamu latihan bahasa Inggris gitu ya dengan native gitu. Ada. Hmm. Websitenya apa, Miss? Ada, coba kamu nanti follow TikTok aku ya. Aku suka Ada TikTok. Di mana ada. TikToknya? Nih ya, namanya Gita English. Gita English. TikTok aku suka sharing-sharing ini loh tentang bahasa Inggris gitu. Bisa di TikTok. Jadi ada website-website apa gitu. Kalau misalnya kamu mau belajar IELTS gratis juga bisa. Ada websitenya sendiri. Kalau Kak Ana ada TikToknya nggak? Nanti aku tag Oh, deh. ada nih, ada nih. Nih, saya ada dapat. Iya, Ya, dapat. dapat ya. Oh, ya udah Ya, saya nanti follow. lihat. Apa? Udah saya follow. Oh, udah. Coba aku cek. Iya, nanti bisa dilihat deh dari situ. Aku Oke. suka bikin video-video gitu kan. Oke, Miss. Mm-mm. Hmm. Nanti kamu tinggal lihat di situ ya, ada apa namanya? Ini oh ya, Ana Siska ya. Iya, Miss. Mm-mm. Nih, jadi ada macam-macam tuh ya. Ada yang tentang idiom, ya ada macam-macam. Ada website untuk belajar bahasa Inggris gratis ya. Terus ada belajar Mm-mm. bahasa Inggris gratis tuh, macam-macam. Hmm.
Oh ya Kak, karena ini kan kelas sesi terakhir ya. Mm-mm. Mm-mm. Kamu ada rencana untuk melanjutkan nggak? Aku mikir dulu ya, Miss. Iya, Kan iya, aku nggak apa-apa. lagi Kalau boleh tahu pengen kenapa ini. nih? Aku lagi nyari yang ini, yang conversation. Jadi kayak bisa bisa speaking gitu langsung. Biar berani. Hmm, biar berani speaking. Ya, Jadi, aku juga lagi buka kelas sih, Kak, yang itu, yang kemarin. Tapi yang private. oh, berarti conversationnya itu private gitu maksudnya. Iya, private. Tapi yang Oh, ngajar nanti bukan aku, jadi ada tim tutor aku. Dan ini bukan oh, bagian dari Krista ya. Jadi aku yang ngajar. Apa bagian oh, dari aku, tapi bukan bagian dari Krista. oh, itu conversationnya berapa orang, Miss? 1 sampai 2. Jadi kalau misalnya muridnya cuma satu juga tetap jalan. Oh gitu. Nanti kan ada tutornya, jadi kamu tinggal practicing sama tutor aja. Oh, conversation ya, Miss ya. Itu berapa, Miss? Mm-mm. 6,5. Oh, Mm-mm. sama ini pas 10 8 ya, 8 kali pertemuan 8 sama. kali dan 1 jam. Kalau 10 baru reguler baru. Tapi masih full sih kalau yang itu. Tapi kalau misalnya conversationnya cuma satu orang, emang ini, Miss, maksudnya Sama tutornya. hmm, Conversation sama tutornya. hmm, Mm-mm. coba deh ntar aku pikirin dulu ya, Miss. Nanti aku japri kalau misalnya aku interest ya, Miss. Oke, siap-siap. Mm-mm. Kabarin aja ya. Mm-mm, mm-mm. Oke, thank you so much nih Kak Ana. Kalau masih ada pertanyaan nggak sampai sini? Mm, 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 mm. Oh, kalau ini Miss yang perbedaannya whom sama which Miss masih masih bingung. Whom sama Oh, which. whom. Oh, kalau which kan benda, Kak. Dan Benda. dia ini bisa menggantikan who, bisa untuk which ya tadi. Oh, sebentar. Oh, itu that ya, sorry, sorry. Jadi kalau which itu untuk barang, peristiwa, dan hewan. Ya, barang, Mm-mm, peristiwa, mm-mm, yang hewan tadi. itu bisa pakai which. Mm-mm, Ya. Tapi kalau who itu untuk manusia. mm-mm. Who untuk manusia. Kalau whom berarti untuk objeknya ya. Ya, untuk objek manusia. Kalau who tadi untuk subjek, kalau whom itu Mm-mm. untuk objek. Kalau Whom whose objek. untuk posesif ya, kepemilikan. Ya. Hmm, apa lagi tadi? Whose ya. Which kan tadi Which udah tadi benda. untuk Oh. benda, barang, peristiwa. Hmm, Whom tadi udah ya. Whose untuk udah Miss. posesif. Posesif. Udah kan, itu aja. Mm-mm. That itu untuk yang tadi ya, dia bisa menggantikan who, which, sama whom. Ya, jadi bisa untuk ketiganya, tapi nggak bisa pakai whose. Maksudnya menggantikan whose pakai that nggak bisa. Jadi kalau mau aman, sebenarnya kamu bisa pakai that untuk 3 itu ya. Untuk who, which, sama whom bisa. Mau aman. Which sama whom. Oh. Hmm. Kalau pakai bahasa conversation bisa lah ya dipakai that. Kalau misalnya pakai grammar mungkin nggak bisa ya, Miss. That bisa pakai grammar ini, bisa pakai grammar. Oh, Bisa pakai grammar. hmm, oke deh. Oke. Kalau memang nggak ada pertanyaan, kita selesaikan sampai sini ya, Kak ya. Oh, ya, oke, Miss. Oke, thank you so much, Kak Ana. Have a good night. Ya, ya, thank you ya, Miss. Ya, sama-sama.